Perkenalkan, saya Putri Fadila dari mahasiswa Universitas Buana Perjuangan dari Prodi Manajemen. Di sini ada teman saya. Nama saya Kaisal Zahra. Ini kami ada tugas dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan dengan mewawancarai UMKM tentang kendala-kendala yang ada di dalam usaha tersebut. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Tepen Supendi. Bapak asal dari Karawang juga atau gimana? Saya asli dari Karawang. Kalau boleh tahu nama usaha ini apa ya Pak? Nama tokonya berdiri dari tahun 2010, kurang lebihnya itu saya kasih nama PMJ, singkatan dari Putri Mandiri Jaya. Sebelumnya Bapak udah berapa tahun usaha? Udah 15 tahun. Nah, selama 15 tahun ada kendala-kendala yang terjadi nggak ya Pak? Ada beberapa kendala yang memang selama ini sering banget di UMKM itu terjadi. Yang pertama ya paling dari konsumen yang ngambil barang dengan alasan tempo dulu tapi akhirnya nggak bayar. Yang kedua ada sedikit kerugian barang. Contoh misalkan per hari ini kita beli harga di angka 10.000. Nah tiba-tiba besok pas mau jual ada penurunan harga otomatis kita ngikutin harga pasaran. Jadi situ kerugiannya. Untuk kendala yang dari konsumen yang sebut aja tidak membayar, itu cara mengatasinya Bapak seperti apa? Ditagih, tapi kadang orangnya hilang, nggak datang lagi, kabur. Udah gitu. Mungkin harusnya sebelumnya bayar dulu mungkin ya, pakai uang baru dikasihin barangnya. Mungkin nanti suatu saat nanti kalau ada konsumen mungkin kayak gitu untuk menghindari nanti penipuan lagi. Terus kendala yang kedua tadi penurunan harga. Itu biasanya kan jadi dapat mengurangi pendapat kita nih. Itu cara mengatasinya agar pendapatnya stabil gimana? Berarti kendala itu agar tidak berpengaruh terhadap pendapat. Misalnya kita harus antisipasi sebelum belanja, harus tahu update harga terkini. Misalkan untuk hari ini nih harga 10.000, kita harus bisa estimasi untuk penjualan di hari esoknya apakah ada penurunan atau enggak, seperti itu. Terus kan Bapak jualan beras mungkin ada pesaing-pesaingnya lain. Nah gimana Bapak cara ngatasinnya supaya si konsumennya datangnya ke Bapak bukan ke yang lain gitu? Kalau cara seperti itu kita cuman bisa mempunyai konsep jualan usaha. Yang pertama kita menjaga kualitas dan kuantitas barang tersebut agar agar orang tuh si konsumen itu percaya terhadap toko kita gitu. Yang kedua termasuk pelayanan juga itu terpenting. Bagaimana caranya supaya si konsumen belanja ke toko kita itu ngerasa nyaman. Udah gitu aja. Kita nggak nentu tuh panen itu bagus atau enggak. Nah itu tergantung cuaca atau dari petaninya atau gimana? Kalau itu bukan urusan kami, itu urusan tangkulak, namanya orang yang kegiatannya berproduktivitas itu yang mempunyai gilingan. Kalau kami di sini hanya khusus menjual. Kalau urusan kendala seperti itu panen bagus atau enggaknya bukan urusan kami. Kami di sini hanya ditugaskan sebagai pedagang retail menjual dan tidak tahu urusan itu. Oh berarti hasil panennya bagus ataupun enggak kesini dengan harga tetap segitu, enggak ada turun naik walaupun panen itu bagus ataupun kurang bagus. Biasanya kalau di musim hujan itu ada sedikit kenaikan harga, mungkin signifikan ada penurunan juga tergantung situasi. Kalau untuk per hari ini misalkan banyak yang pengiriman dari para petani, pedagangnya itu bisa turun. Tapi untuk besoknya kalau misalkan nggak ada yang pengiriman barangnya itu bisa naik. Nah itu baru tergantung sama cuaca. Kalau cuaca ekstrim musim hujan biasanya signifikan ada kenaikan. Seperti itu. Baik, sekian dari wawancara kami. Sebelumnya terima kasih Pak udah meluangkan waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Makasih ya Pak.